Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek Base Learning dengan tema peran injeksi pentetrotida berlabel indium 111 dalam diagnosis dan pengobatan tumor neuroendokrin. Kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Isna Alfikirozara, Dela Rizkiana, Ninyoman Indri Angelita, Ayu Fira Margita, dan Bella Puspita. Outline yang akan dibahas dalam video ini yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada penjelasan tentang tumor neuroendokrin, yang ketiga ada fisikokimia dari pentetreotid indium 111, ada farmakodinamiknya dan contoh sediaannya. Jadi injeksi pentetreotida berlabel indium 111 adalah radiofarmasi signifikan yang digunakan dalam diagnosis dan pengobatan tumor neuroendokrin atau NET. Jadi senyawa ini menargetkan reseptor somatostatin yang diekspresikan secara berlebihan dalam NET memungkinkan pencitraan efektif dan aplikasi terapeutik. Integrasi dari pentetreotid dalam praktik klinis telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mendeteksi dan mengobati berbagai NET, terutama pada pasien dengan metastasis hati yang tidak dapat dioperasi. Pada video ini atau bab ini kita akan membahas mekanisme kerja dari pentetreotida berlabel indium 111 dalam mendeteksi dan mengobati tumor neuroendokrin atau NET, termasuk interaksinya serta implikasinya dalam meningkatkan akurasi dan diagnosis dan efikasi terapi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tumor neuroendokrin. Tumor neuroendokrin adalah tumor langka yang bermula di sel neuroendokrin. Tumor ini disebut neoplas neuroendokrin atau karsinoma neuroendokrin atau NEC menurut Cancer Research UK 2024. Jaringan neuroendokrin juga cenderung mengekspresikan reseptor somatostatin pada permukaan selnya, oleh karena itu analog somatostatin dapat berguna untuk pencitraan diagnosis dan pengobatan. Oke, yang selanjutnya yaitu etiologi dan fisiologi. Nah, tumor ini itu bermula ketika sel neuroendokrin mengalami perubahan atau mutasi DNA. Nah, mutasi ini membuat sel neuroendokrin ini berkembang biak secara tepat dan tidak terkendali hingga membentuk tumor. Nah, meskipun belum diketahui penyebabnya, para ahli itu percaya bahwa terdapat beberapa kondisi genetik yang berperan dalam terjadinya tumor ini. Yang pertama yaitu terjadinya multi-endocrine neoplas tipe 1. Yang kedua yaitu terjadinya endocrine neoplas tipe 2. Yang ketiga yaitu penyakit von Hiebel-Lindau. Yang keempat yaitu tuberculosis. Yang kelima yaitu neurofibromatosis tipe 1. Baik, yang selanjutnya itu faktor yang meningkatkan resiko tumor neuroendokrin. Yang pertama yaitu faktor usia, di mana seorang dari segala usia dapat terkena NET. Namun kondisi ini sangat jarang pada anak-anak. Kemudian jenis kelamin, di mana tumor ini sedikit lebih banyak pada wanita daripada pria. Namun alasannya belum diketahui secara pasti. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi medis lain, di mana kondisi medis lain ini seperti seorang yang memiliki penyakit tertentu dapat memiliki resiko terkenanya NET jenis tertentu. Misalnya seorang dengan penyakit lambung dan terjadi penurunan produksi asam lambung akan memiliki resiko lebih besar untuk terkenanya NET pada asam lambung. Baik, yang selanjutnya yaitu tanda dan gejala terjadinya NET. Yang pertama itu benjolan yang membesar di tubuh. Yang kedua itu nyeri akibat tumor yang membesar. Yang ketiga yaitu tekanan darah tinggi. Selanjutnya sesak napas, denyut jantung cepat, diare, mengi dan batuk. Kemudian nyeri perut, munculnya ruam, kulit kemerahan, sering buang air kecil, selalu haus, pusing, kelelahan ekstrim, dan penurunan berat badan tanpa penyebab. Diagnosis NET. Modalitas pertama adalah pencitraan penampang standar dengan komputer tomografi, CT, atau Magnetic Resonance Imaging, MRI. Pedoman konsensus Kanada merekomendasikan bahwa semua pasien dengan dugaan NET harus menerima CT dada, perut, dan panggul untuk penentuan stadium, dan pertimbangan MRI hati atau pankreas dalam kasus-kasus yang memerlukan definisi lebih lanjut. Modalitas kedua adalah pencitraan fungsional yang memanfaatkan ekspresi berlebihan reseptor somatostatin yang umum terlihat di NET. Analog somatostatin berlabel radioaktif diberikan secara intravena konsentrasi di NET, dan radiasi yang dipancarkan dideteksi untuk melokalisasi tumor. Pencitraan scintigraphy reseptor somatostatin
pentetrotida berlabel IN memiliki sensitivitas 46% sampai 100% untuk NET abdomen, 46% sampai 83% untuk NET pankreas, dan 71% untuk NET bronkial. Pencitraan endoskopi. Ultrasonografi endoskopi merupakan pemeriksaan yang paling sensitif untuk mendiagnosa NET pankreas. Sensitivitasnya yaitu 82% sampai 93%. Ultrasonografi endoskopi khususnya bermanfaat untuk mengidentifikasi tumor berkurang dari 2 cm dan untuk menentukan lokasi insulinoma, dan sering digunakan secara intraoperatif untuk tujuan ini. Selanjutnya kita akan membahas injeksi pentetrotid indium 111. Berikut struktur kimia dari pentetrotid indium 111. Sifat fisikokimia pentetrotid indium 111 meluruh melalui penangkapan elektron menjadi kadmium 111 stabil dan memiliki waktu paruh fisik 2,085 hari atau 67,32 jam. Konstanta sinar gamma spesifik untuk indium 111 adalah 3,21 R per jam mikrocurie pada 1 cm1. Nilai setengah ketebalan pertama timbal Pb untuk indium 111 adalah 0,023 cm. Berikut sifat fisikokimia injeksi pentetrotid indium 111 lebih lanjut. Baik, selanjutnya mekanisme kerja dari indium N11 pentetrotide. Bekerja dengan mengikat reseptor permukaan sel untuk somatostatin dalam studi farmakologis non-klinis. Efek hormonal oxytocin in vitro adalah 1/10 dari octreotide. Karena dosis pencitraan diagnosis indium N111 pentetrotide lebih rendah daripada dosis terapeutik octreotide. Indium in pentetrotide tidak diharapkan memberikan efek somatostatin yang signifikan secara klinis, menurut Del Pasan 2007. Kemudian cara penggunaan. Yang pertama, bila perlu, pertimbangan harus diberikan untuk menghentikan terapi octreotide selama 24 jam sebelum pemberian IN111 pentetrotide dengan memantau pasien untuk tanda-tanda putus obat. Kemudian yang kedua, penggunaan obat pencahar harus dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi paparan radiasi, pasien harus terhidrasi dengan baik sebelum dan setidaknya 1 hari setelah injeksi. Selanjutnya, itu dosis yang digunakan. Nah, untuk dosis yang digunakan dari injeksi pentetrotide, khususnya 111 in pentetrotide untuk mengobati tumor neuroendokrin atau NET, bervariasi berdasarkan protokol pengobatan dan kebutuhan pasien yang lain. Nah, umumnya dosis awal dan selanjutnya yang signifikan seringkali melebihi 400 MCI atau setara dengan 500 MCI untuk setiap administrasinya. Selanjutnya, dosis yang direkomendasikan, dosis awal sekitar 400 MCI atau lebih tinggi. Dosis berikutnya biasanya diberikan setelah durasi setidaknya 1 minggu. Beberapa protokol menyarankan interval 10 hingga 12 minggu antara dosis. Kemudian dosis kumulatif. Nah, untuk dosis kumulatifnya, pasien dapat menerima beberapa perawatan dengan aktivitas kumulatif mencapai hingga 36,6 GBq dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada reaksi yang merugikan. Reaksi merugikan yang disebabkan oleh pemberian impenetrotid jarang terjadi, kurang dari 1/100. Astenia, pusing, sakit kepala, demam, rasa panas, hipotensi, perubahan enzim hati, nyeri sendi, mual, berkeringat. Kejadian buruk ini tidak spesifik dan menunjukkan reaksi vasofagel atau efek obat anafilaktoin. Dan selanjutnya ada kemanjuran dan keamanan. Yang pertama ada respon klinis. Aktivitas tinggi telah menunjukkan kemanjuran dengan 84% pasien mencapai respon klinis. Yang kedua, toksisitas. Sebagian besar pasien mengalami efek samping yang dapat dikelola dengan toksisitas hematologis menjadi yang paling umum.
Selanjutnya ada penyimpanan. Harus disimpan dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Setelah dilarutkan, simpan pada suhu 25 derajat Celcius atau di bawahnya. Indium in 11 pentetrotid harus digunakan dalam waktu 6 jam setelah persiapan. Kemudian ada stabilitas. Botol injeksi yang disertakan dalam kit memiliki masa simpan 24 jam setelah referensi aktivitas waktu dalam setelah rekonstitusi 6 jam. Kemudian contoh sediaan injeksi Inpetriotid ada Oxtroscan.